di kampus UII. Saya dijemput oleh Dr. Yusuf, anestesi, spesialis anestesi ini. Monggo. Ya, dia ini kepala departemen anestesi dan apa? Nah, ini dia Dr. Yusuf ya. Kita di sini akan memberikan pembekalan ya terhadap berapa mahasiswa nih kira-kira? Kayaknya banyak nih. Waduh, serius banget ya sepertinya. Acaranya serius sekali, banyak kali. Masuklah. Wah, ramai sekali. Tidak banyak diambil oleh orang lain. Waduh, aku nggak kelambi biasa mana? Ramai sekali. 75. Sekiranya banyak orang yang jarang ambil, karena itu nanti jadi peluang buat pengembangan kedepannya dari setiap bagian. Misal dosen-dosen dulu di rumah sakit, ya, kemudian Bu Dekan, misal, atau dosen-dosen di sini kamu udah mulai jalin di situ. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini ada adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aji. Saya seangkatan dengan si Dr. Yusuf ya. Dr. Yusuf ya. Dosen kan ya di sini ya. Jadi sebenarnya saya ini bukan tinggal di sini. Cuman saya minta doanya juga bahwa hari ini itu sebenarnya saya sudah 1 minggu di sini karena nunggu orang tua saya sedang sakit di JIH. Jadi kebetulan lagi dirawat di JIH sudah 1 minggu. Kemudian Yusuf biasa kan ya, kita kan ada grup kayak gitu-gituan ya. Kemudian tiba-tiba saya ini ditarik ke sini, ini dihampiri Yusuf. Jadi pakaian saya masih kayak gini karena tadi saya habis berdoa bersama. Jadi saya langsung dihampiri ke rumah, di setoran rumah saya. Terus ya udah padanya aja. Jadi saya juga nggak ada apa-apa juga, nggak ada persiapan juga. Jadi untuk kalian tahu bahwa saya ini hobinya adalah bermusik. Ya. Itu aku tuh saat ini dipakai gue aja. Ngomong gitu terus. Hobi saya bermusik. Dari situlah banyak hal yang saya temui di musik. Kalian pernah nyanyi lagu Mars FKUI? Itu yang nyiptain saya. Ciptaan baik Aji Pramudito ya, itu saya. Pernah nyanyi himne Dokter Muslim? Himne Dokter Muslim pernah dengar? Itu yang nyiptain juga saya. Ya bukan sombong tapi itu apa adanya. Kemudian setelah itu, tetapi gini, ada hal-hal yang harus kalian pikirkan kan. Ternyata kalian di sini sudah selesai koas ya. Sudah berarti intinya yang terdahulu sudah selesai, lalu sudah selesai belajar, sudah selesai. Kalau dulu itu kita dalam hal belajar tuh pilih mana? Pilih musik atau pilih belajar gitu kan? Tapi kalau kita boleh milih, kita harus pilih dua-duanya. Jadi kalau misalnya musik kamu bagus, tapi hobi kamu bagus, tapi pelajaran kamu jelek, nggak ada gunanya. Oke. Tapi pelajaran kamu bagus, hobi kamu jelek, tergantung dari sisi mana. Mau jadi apa kamu? Kalau mau jadi dokter yang benar-benar dokter, maksudnya dokter tuh ya pasien mulu hidupnya, ya itu bagus. Karena kamu nggak ada hobi sih, ya kan? Berarti kan kamu cuman begitu aja, paham maksudnya? Tapi kalau kamu pengen yang agak nyeleneh itu agak sedikit aneh, nah kamu boleh ambil yang lain, tapi dokternya tidak boleh tertinggal. Sehingga untuk membuktikan bahwa kamu bisa itu berarti bisa itu maksudnya kamu bisa hidup di dua alam. Maksudnya FK-nya tidak boleh kamu tinggalkan. Prinsipnya gitu. Kalau sampai kamu meninggalkan FK-nya, ya berarti kamu nggak worth it di situ maksudnya. Tapi kalau kamu di FK oke, di lainnya nggak oke, nggak apa-apa karena kamu FK. Tapi kalau kamu bisa hidup di FK oke, di tidak FK oke, ya alhamdulillah itu yang harus kalian
Kayak misalnya pengen jadi hafiz Quran misalnya gitu, ya kerjakan, tapi FK-nya tidak boleh tertinggal. Itu prinsipnya gitu. Jadi nomor satu, kamu kuliah di mana dulu, di FK itu tidak boleh tinggal, baru kamu bisa yang lain. Itu prinsipnya saya ya. Kemudian setelah lulus, alhamdulillah lulus ya, saya yang pertama ya, kalau nggak salah sih yang pertama, saya lupa banget berapa banget tuh. Nah itu udah lama, kemudian saya lulus. Pada saat koas itu, pada saat kalian masih seperti kalian ini, saya bikin namanya, memang dulu saya udah suka sih ya, musik satu ya. Yang kedua saya bikin Illusio Magic School and Management. Saya bukan pesulap, tetapi saya mempekerjakan pesulap ya, kebetulan ada juga lah teman kita gitu. Kita diskusi, kita bikin sekolah sulap, ya dapat untung alhamdulillah. Tapi sekolah tidak hilang loh ya, maksudnya FK tidak hilang. Saya bikin sekolah sulap, dapat income, itu bisa untuk kita profit untuk hidup di lainnya, maksudnya misalnya untuk spesialis dan lain sebagainya, untuk masuk spesialis, untuk hidup di mana, itu bisa. Seperti itu. Akhirnya saya bikin itu, dapat, kemudian lulus sebagai dokter, kemudian saya mendaftar di perguruan tinggi untuk ambil spesialis. Di spesialis ya saya masuk, alhamdulillah masuk, cuman karena masuk spesialis dan diterima 6 orang maksudnya 6 orang, sehingga sulit bagi saya di awal trimester untuk mendapatkan income selain dari orang tua terpaksanya, karena mintanya sama hasil dari kemarin saya jual beli Illusio itu, yang saya bisnis saya sulap itu loh, saya jual dan lain sebagainya dari situ. Tapi di masa ketiga saya jualan lagi. Ini pilihan ya, ngerti nggak? Maksudnya pilihan. Kamu mau gimana? Kalau mau ini, kalau judulnya kalau kamu ambil spesialis, ya kamu harus punya bisnis yang lain. Apa? Saya dulu jualan aromanis, aromanis, susu, mocha. Kalau orang dengar kamu dengar mocha, milk on campus, ya saya pernah juga kayak gitu. Kita buat akhirnya apa itu untuk profit kita di sekolah. Akhirnya saya spesialis, judulnya gitu ya, gampangannya spesialis, lulus. Saya menjadi lulusan yang masih muda waktu itu di zamannya, masih muda. Kemudian sama sekarang masih muda, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Nah itu yang membuat saya ya masih terlihat muda ya kayaknya ya. Susah ini kalau ngomong nanti saya kalau nggak direm susah loh sebenarnya ini. Ya sudah tahu makanya saya diajak nih, mengajar juga tapi ya sudah lah. Nah kemudian setelah saya spesialis, saya berpikir, nah ini pilihan lagi ya. Kalau saya langsung kerja, saya menjadi dokter spesialis yang paling muda. Paham maksudnya ya? SPOG muda. Di kota dengan SPOG-nya yang lebih dari 12. Paham maksudnya? Ini cara berpikir aja. Wah, ngapain? Saya pasti jadi yang junior dong. Udah junior dapat sisa doang dong, betul ya? Otomatis saya ketika lulus teman saya langsung kerja, saya nggak kerja. Saya ambil laparoskopik. Tahu laparoskopik ya? Udah sasa obsin kan? Pernah lihat laparoskopik nggak? Iya. Ada yang belum lihat? Belum. Ada yang belum pernah lihat belum? Ada kan pasti. Coba yang belum pernah lihat laparoskopik obsin siapa? Obsin ya? Ngaco deh. Ada nggak? Jujur aja, ada nggak yang belum pernah lihat operasi laparoskopik pengambilan kista atau miom? Pernah nggak? Ada nggak? Ada kan? Ada kan? Tahun 2019 ada yang belum pernah lihat. Wow sekali gitu. Kenapa? Apa itu hal yang lain? Ya saya bikin namanya temu pakar. Bisa lihat Instagram. Punya Instagram semua atau nggak sih? Punya. Buka temu pakar, di follow. Oh iya. 5 menit lagi dokter. 5 menit lagi. Dibilangin panjang ini. Coba Lanjut dok, lanjut. apa namanya? Temu pakar. Temu pakar itu adalah platform digital saya yang saya buat untuk kalian belajar, ngerti nggak? Di situ nanti ada banyak dokter-dokter muda, mantan-mantan seperti kalian. Itu presentasi di situ presentasi disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Jadi misalnya kamu depan sendiri ya, sorry ya. Kamu misalnya presentasi. Ketika presentasi, dia harus bikin video dulu. Video
promosi agar orang lain di sini lihat. Berarti kamu belajar dua, satu membuat video, dua bagaimana cara menarik orang untuk datang ke channel kamu. Paham maksudnya? Setelah dia udah dapat ini ya jamnya, dia akan verifikasi live di YouTube. Harus di apa sih? Subscribe ya. YouTube Koji TV. Sekarang promosi nggak apa ya coba ya? Koji TV kamu subscribe, dia akan ditonton oleh seluruh orang yang nonton pada jam itu. Apa maksudnya? Sehingga ketika kamu presentasi, yang menilai bukan saya termasuk penilai, tetapi ada lagi yang menilai siapa? Netizen. Karena setelah itu saya akan memberikan feedback berapakah nilainya dia. Ngerti nggak? Berarti ketika dia presentasi, dia harus menunjukkan yang paling jelek paling bagus, paling bagus. Menurut kalian tuh hal-hal yang nggak penting YouTube itu kan nggak penting banget ya? Bener nggak sih? Penting banget nggak sih buat kalian loh, buat hidup kalian penting nggak? Mata pencaharian. Itu menurut saya penting. Kenapa? Karena itu menyimpan video saya. Daripada saya menyimpan di hard disk, mending saya simpan di sana. Betul. Daripada hilang, saya mau nunjukin video ini nih, gimana? Ada di hard disk, susah. Ada di sini nih. Yang di private banyak, tapi yang sharing juga beberapa. Nah itu penting kalau kalian punya semangat untuk sebagai entrepreneur, misalnya kamu suka perform, ngomong aja. Hari ini nggak ada masalah, tapi 20 tahun lagi, paham ya? Besar dia. Misalnya 20 tahun lagi kamu nggak bisa praktek, misalnya nggak bisa praktek, kamu masih bisa dapat income nggak? Insya Allah bisa dapat income kalau kamu aktif. Tahu nggak? Itu maksudnya gitu. Jadi hidup ini tidak hanya satu. Kamu jangan berpikir hanya lulus jadi dokter, kamu jadi yang the best. Enggak. Begitu kamu lulus, kamu sama kamu temenan nggak? Musuhan. Ini kakak kelas. Kamu sama dia satu angkatan nggak? Beda. Susah ya. Banyak syaratnya. Yang satu ras dan satu angkatan siapa? Kamu lah ya. Kamu ini kan sama-sama jilbaban kan ya, oke lah. Kamu jilbaban kan? Sebenarnya jangan salah ya. Kalau nanti orang itu akan dinilai ketika dia di atas dan setelah jadi spesialis, betul ya? Juga ketika jadi spesialis dan ketika di atas. Ketika nanti kamu lebih kuat daripada dia iri, ini musuhan ini. Ngerti nggak? Musuhan. Sekarang kita menang, besok musuhan. Kenapa? Karena kamu hanya fokus di satu bidang. Apa itu? Praktek. Lu mau lulus cuma mau praktek. Jadi otaknya kamu tuh mikirnya cuma, nggak tahu sih otaknya kalian ya, maksudnya kebanyakan ya, nggak tahu kita. Kebanyakan orang mau lulus langsung praktek nggak? Mau praktek kan? Ada yang nggak mikir, saya mau praktekin orang biar saya jalan-jalan dan orang itu praktek, ada nggak yang mikir kayak gitu? Itu caranya ada di rahasia. Panjang, saya nggak bisa selesai. 1 menit lagi. Jadi kalau saya berpikirnya, gimana cara kamu praktek, duitnya buat saya jalan-jalan kayak begini. Maksudnya nggak? Ini ada nih yang lagi cari duit, dia praktek nggak? Praktek tapi buat dia dan sharing buat saya. Nah itu bu, di sini ada nggak sih gitu? Diajarin apa namanya dia di sini? Ada cara-caranya. Oh general, yang spesifik ada ya? Kalau saya mau bilang spesifik, kamu mau buat klinik, ada beberapa klinik yang kira-kira bisa menghasilkan income yang bisa buat kamu dana. Ada caranya juga. Udah tahu belum klinik apa aja? Coba saya tanya, kok pengen bikin klinik apa? Cowok biasanya. Jadi ini gini, intinya saya mau ngomong aja. Kalau kamu mau lulus, mau jadi dokter, intinya kamu boleh milih dokter atau menjadi koordinator dokter. Maksudnya kalau kamu jadi dokter, kamu passion jadi dokter banget. Maksudnya kayak kamu orangnya lemah, kemudian pemalu, tidak bisa macam-macam. Ya sudah, jadi praktek saya tapi jadi yang terbaik. Maksudnya enggak. Tapi ya orang obah orang mama loh ya, itu prinsipnya orang itu kayak gitu. Kalau kamu nggak percaya, ya selesai. Wassalamualaikum. Maksudnya, tapi kalau
kamu punya motivasi, misalnya kamu orangnya memang udah hebat, maksudnya hebat ulet maksudnya saya nggak suka praktek sebenarnya, tapi saya tuh suka bikin orang praktek. Itu bagus banget itu. Kamu sama saya di sini, cari teman-teman kamu di sini yang kira-kira yang tadi saya pengen praktek nih, saya pengen praktek, kamu cari itu. Kalau kamu pemalas deh. Iya, cari mumpung kamu masih kuliah. Karena waktu kamu di luar sana susah nyari kayak begitu kecuali kamu buka lowongan. Tapi kalau kamu di sini, cari nih, mukanya kan kelihatan nih. Kamu bisa dapat nih. Butuh duit. Dapat kan? Maksud saya itu tergantung. Kalau kamu ingin menjadi dokter betul, yang memang tidak bisa selain berwirausaha, ya jadi dokter yang terbaik. Atau memang sekutu buku banget, spesialis. Ngerti nggak? Spesialis untuk perempuan cari yang kira-kira mampu dengan diri sendiri. Misalnya kamu lemah kayak gitu, misalnya sambil bedah orto ya iso, ngerti nggak? Kalau kayak kamu orto, oke. Ngerti nggak? Tapi jadi yang terbaik, maksudnya jadi yang terbaik. Terus yang kedua, misalnya kamu merasa saya itu sebenarnya goblok, nggak pintar-pintar banget sebenarnya aku ini. Tapi gimana ya? Gimana caranya biar bisa praktek dan mendapatkan pendapatan yang bagus? Berarti kamu harus belajar orang yang pintar wirausaha, atau maksudnya? Kalau kamu goblok ya, maksudnya nggak terlalu pintar. Kan ada kan orang kan nggak semuanya bagus. Saya angkat banget level kayak sobotan, iso ngomongin histologi, jadi kuera, gimana caranya? Ngomongin ini gimana caranya? Ngomongin apa tuh namanya microhill yang punya saya juga nggak bisa. Itu kan ada kayak gitu. Saya mengalami hal seperti itu. Ya saya cari orang yang pintar. Rekrut. Pas di depannya dokter. Di depannya dokter. Sobota berjalan. Aset ini. Jadi kamu kalau ada yang seperti tadi saya bilang, saya cari nomor teleponnya, jangan sampai hilang daripada dari alumni, nggak jangan sampai hilang. Bagus. Menggait orang yang pintar. Ngerti nggak? Karena orang diciptakan itu kan ada yang pintar creating, ada yang pintar bekerja. Nah kamu harus cari, saya nggak pintar di pelajaran nih, saya nggak terlalu pintar amat. Saya harus cari kolaborasi dengan orang yang pintar, sharing profit. Tahu nggak? Itu pendapatan dari. Kalau ternyata nggak bisa juga, dapat orang ternyata dia nggak mau nih. Nggak mau, aku udah tahu nih, kamu pasti mau merawat saya. Memang kamu merawat saya, gimana lagi? Namanya kerja, tapi kan kita jelas. Kamu misalnya satu pasien 20.000, saya 5.000, kamu 15.000, gue curah. Nanti alasannya 5.000-nya buat listrik kok. Listrik, karyawan mungkin bayar kayak apa? Nah, padahal itu nanti nggak hitungannya sendiri. Ini kan cuma trik-triknya biasa lah itu. Akhirnya dia mau, ya udah memang dia seperti itu, ngerti nggak? Terus ketiga, ternyata kamu nggak bisa semuanya, ya kamu cari usaha lain, makanan. Ini boleh nggak sih ngomong kayak gini? Apa salah ya? Berubah semua kok pada kamu semua. Aduh, gawat nih. Kalau kamu ikut pikiran saya nanti bisa tiba-tiba kamu nggak jadi sumpah besok. Ya intinya semua itu bagus asal kamu tahu porsinya kamu. Kalau kamu suka di bidang lain, misalnya ada yang suka bisnis kuliner kan? Ada yang suka. Ada nggak yang suka bikin aneh-aneh makanan gitu ada nggak? Inilah beneran aneh. Ada. Ada itu, ya kan lihat bentuknya kayak gitu kan. Kamu harus perhatikan loh. Kamu kan belum sering lihat ya, kamu udah tahu. Oh ini, kalau bentuknya kayak gitu, dan pasti orangnya begini. Nah, kalau seperti itu suka bikin makanan, bikin sekarang, enggak? Bikin sekarang, copying, tulis resepnya, copying, cari orang yang kamu percaya, buat sekarang kamu mikir kedokteran. Nanti maksudnya enggak? Delegasikan itu ke orang. Misal kamu suka apa? Suka musik. Saya suka ngeband. Beli alat musik, cari orang kepercayaan, suruh dia bekerja di situ. Kamu mikir dokter. Ketika nanti kamu umur segini dan gagal, maksudnya umur saya dan gagal atau umur ke kamu kan sama saya kan beda dikit umurnya. Asik. Itu kalau gagal jatuhnya tidak terlalu sakit. Maksudnya,
Tapi nanti kalau kamu pintar masaknya, tapi kamu mulainya di umur 50 tahun, gagal, nangis, secara mental tidak bisa. Tapi kalau kamu mau mulai sekarang, gagal nih, teman kamu pasti nyupport nggak? Support, apa terus sampai kamu berhasil. Tapi kamu ke dokternya jangan bilang. Makanya gimana? Cari orang percaya mulai dari ini. Hari ini tuh mulai kasih, cari orang yang bisa kamu percaya. Kalau kamu kerja sendiri, yakin nggak akan berhasil. Tapi kalau kamu cari orang percaya, menggaji orang itu, dan kamu fokus di dunia kamu, yang kamu sukai, terutama di kedokteran, insya Allah kalau gagal di bulan tahun pertama, pasti. Paham ya? Karena kamu cari, kamu kedokteran juga nggak jelas, mau hidup di mana, bener nggak? Tahun ini lulus kan kamu nggak jelas. Kamu mulai kapan mulai jelasnya? Makanya bener kan? Jelas jadi dokter maksudnya, betul kan? Setelah itu mau kerja di mana? Akhirnya kerja di dokter sekarang enak. Nggak enak, menurut saya, ngerti nggak? Berat hidupnya, gaji juga segitu, hidup berat, kamu nggak punya pegangan, susah. Lah makanya dari November, kan November tadi saya tanya November ya, rampungnya. Dari bulan Juli sampai November ini saran saya cari hal yang kamu suka. Tapi kamu ya, carilah orang yang carilah yang kamu suka apa. Suka kuliner, oke. Musik, oke. Suka video, oke. Suka YouTuber, ya oke aja. YouTuber itu nggak dosa kok. Oke aja. Saya juga banyak konten-konten YouTube, nggak ada masalah. Orang lain ngomong saya freak, biasa aja orangnya hidup saya. Tapi nanti 10 tahun lagi, ngerti nggak? Jadi ada namanya alokasi aset ini depan mata kamu nih ya. Investasi jangka pendek. YouTuber, karena saya bukan YouTuber, contohnya ya saya bukan YouTuber. Ini investasi 10 tahun ke depan di sini. Suka masak, investasi jangka menengah. Ngerti nggak? Ketika ini kamu kerjakan yang ini, kamu juga mikir ke sini tapi nggak kosong banget. Ya gawe-gawe biasa nih. Yang ini kamu cari orang percaya untuk mengembangkan bisnis kamu. Nah ini kamu kerjain sendiri. Paham maksudnya ya? Tidak ini ya. Tapi kalau kamu hanya bekerja di sini, tidak menyiapkan dua ini, mampus. Kenapa? Ketika kamu ada apa-apa, misalnya kamu sakit nih, nggak ada ini, ngerti nggak? Udah depresi lagi, nggak ada ini, umur bertambah, depresi lagi, mati sini karena depresi, ngerti nggak? Makanya saran saya buat 3 perencanaan dalam hidup kamu. Yang pasti di depan kamu adalah dokter. Gue bermata, masa nggak dilanjut dokter. Yang kedua, hobi kamu apa? Taruh sini. Cari orang terpercaya. Misalnya punya bibi, suka punya bibi yang percaya, bibi bikin SOP-nya, kembangkan. Dia harus bikin sesuatu yang bisa dikopiin dan orang lain bisa buat. Jadi misalnya kamu, saya bikin bolu kokus nih, cuman gua doang yang bisa bikin nih. Gak bisa kayak gitu. Kamu harus bisa bikin, kamu rasanya ini sama. Itu baru sukses. Tapi kalau saya sendiri nih, nggak boleh sampai mati juga kamu mau mati, dan itu nggak akan bisa sukses. Nah, tapi kalau bisa kamu copying, ya ini nggak bisa. Yang ketiga, hobi saya suka musik nih, tapi belum sukses sekarang. Ya sambil solo aja di sini, kamu taruh di paling jauh. Ketika kamu nanti sudah tua, ambil yang tengah. Ketik aja. Restoran saya sudah berkembang 2 cabang, alhamdulillah. Udah berkembang nih, berkembang. Ternyata kamu YouTuber misalnya, bagus nih, berkembang pusat. Ini jadi media iklannya ini. Bisa jadi ininya pergi, nggak jadi dokter lagi, bisa nggak? Bisa aja. Banyak nggak? Banyak. Itu cara berpikirnya begitu. Tapi saya ngajar di sini bukan berarti kalian jelek jadi dokter, enggak ya. Bagus, tapi pikirkan hal yang lain. Maksudnya, masa depanmu tuh dokter betul, tetapi dokter sekarang terkait dengan aturan BPJS. Bagi saya, hidup saya terkait dengan BPJS berapa sih sesar? Sedih banget ya sesar ya, buset banget kan sesar. Sesar tuh kacau balau sesar tuh, hancur, ya hancur banget lah sesar. Sesar apalagi mulai kan, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu udah sedihnya minta ampun saya. Tetapi bisnis yang lain sekali raih jauh lebih gede dari sesar. Jadi ketika teman saya sesar sebulan
200 kali, saya mah ketawanya capek banget hidupnya kayak gimana. Saya malah ketawa, tapi kalau saya bangga, kalau saya malah sedih banget sekarang. Tapi kalau karena laparoskopi saya sama dengan ya 10 sesar. Nah kalau saya coba bisa kemarin, ya sesar saya lagi nonton TV lah. Maksudnya itu namanya planning hidup. Misalnya kamu besok saya di klinik Pratama yang buatannya dia, kamu tadi mobil Pratama seperti itu? Pertama terus kamu bikin klinik misalnya estetika misalnya gitu ya, estetika bagian hanya spesifik. Jadi kalau saran saya membuat klinik harus yang spesifik. Kalau kamu buat yang umum, misalnya kamu bikin poli umum contoh ya, kamu kan Pratama banget kan, ilmu kamu Pratama banget itu. Terus kamu bikin klinik yang khusus untuk misalnya laktasi misalnya. Pas ini kira-kira banyak mana? Secara cost income banyak mana? Laktasi. Kalau yang sekarang tren terbaru, saya riset dengan teman-teman saya yang ada di klinik-klinik, kan saya punya teman klinik bikin ini yang nggak jelas itu. Nah, banyak kan ini, ngerti nggak? Daripada ini. Kenapa? Kalau ini bikin, terus teman kamu bikin sebelahnya mati, dibagi 2 langsung berat. Terus kamu bikin lagi nih karena lagi sukses, bagi 3 berat. Dia gak bagi karyawan nggak bisa, susah. Kalau ini berdiri sendiri. Kecuali kamu buka kartu kamu buat dia. Kamu bagi 2. Nah, tapi untuk mau franchise nanti ada rahasia. Nah, itu. Nah, ya itu